Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Fairuz Sabira, NIM 21042239, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang trias politika, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Trias politika. Menurut Montesquieu, ajaran trias politika yaitu Montesquieu ini adalah yang memberi ajaran tentang trias politika yang mengusulkan. 1. Eksekutif sebagai pelaksana undang-undang. 2. Legislatif sebagai pembuat undang-undang. 3. Yudikatif sebagai pengawas pelaksanaan undang-undang. Eksekutif terdiri dari presiden dan wakil presiden. Legislatif terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. Yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Apa itu badan eksekutif? Lembaga eksekutif adalah lembaga pemerintah yang memiliki kekuasaan dan tanggung jawab dalam menegakkan hukum. Misalnya, biasanya dalam suatu lembaga eksekutif disebut ketua pemerintahan. Eksekutif bisa mengarah kepada administrasi pada sistem presiden atau sebagai perintah di dalam sistem parlementer. Tugas badan eksekutif menurut tafsiran tradisional asas trias politika hanya melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif serta menyelenggarakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. 1. Sistem pemerintahan parlementer dengan parliamentary eksekutif. Kepala negara dan kepala pemerintahan dalam sistem ini terpisah. Kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri, sedangkan kepala negara dipimpin oleh Presiden. Namun, kepala negara cuma berfungsi sebagai simbol suatu negara yang berdaulat. Contoh negara yang menerapkan sistem parlementer adalah Republik Prancis 4, 1946 sampai 1958, Republik Prancis 5, Inggris dan India. 2. Sistem pemerintahan presidensial dengan fixed executive atau non-parliamentary eksekutif. Dalam sistem ini, kepala pemerintahan dan kepala negara sama-sama dipegang oleh presiden. Contoh negara yang menerapkan sistem ini Amerika Serikat, Pakistan dalam masa demokrasi dasar. Wewenang badan eksekutif. 1. Administratif, yakni kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan perundangan lainnya dan menyelenggarakan administrasi negara. 2. Legislatif, yaitu membuat rancangan undang-undang dan membimbingnya dalam Badan Perwakilan Rakyat sampai menjadi undang-undang. 3. Keamanan, artinya kekuasaan untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri. 4. Yudikatif, memberi gerasi, amnesti, dan sebagainya. 5. Diplomatik, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Apa itu badan legislatif? Badan legislatif atau legislature mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu legislate atau membuat undang-undang. Nama lainnya adalah assembly yang mengutamakan unsur berkumpul untuk membicarakan masalah-masalah publik. Menurut teori yang berlaku, rakyatlah yang berdaulat. Rakyat yang berdaulat ini mempunyai suatu kehendak yang oleh Rousseau disebut volonté générale atau general will. Keputusan yang diambil oleh badan ini merupakan suara yang autentik dari general will tersebut, karena keputusan-keputusannya baik yang bersifat kebijakan maupun undang-undang mengikat seluruh rakyat. Apa sajakah fungsi dari badan legislatif? 1. Menentukan kebijakan atau polisi, dan membuat undang-undang.
mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah, dan terutama di bidang budget atau anggaran. 2. Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk menyelenggarakan tugas ini, Badan Perwakilan Rakyat diberikan hak kontrol khusus. Di samping itu, terdapat banyak badan legislatif yang menyelenggarakan beberapa fungsi lain seperti mengesahkan atau ratifik perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat oleh badan eksekutif. Apa itu badan yudikatif? Suatu studi mengenai kekuasaan yudikatif sebenarnya lebih bersifat teknis yuridis dan termasuk bidang ilmu hukum daripada ilmu politik. Kecuali di beberapa negara di mana Mahkamah Agung memainkan peranan politik berdasarkan konsep judicial review. Akan tetaplah bila dasar-dasar ilmu politik tidak berbicara tentang kekuasaan yudikatif, karena erat hubungannya dengan kedua kekuasaan lainnya, serta dengan hak dan kewajiban individu. Badan yudikatif dalam negara-negara demokratis. Sistem common law. Sistem common law terdapat di negara-negara Anglo-Saxon dan memulai pertumbuhannya di Inggris pada abad pertengahan. Common law merupakan kumpulan keputusan dalam zaman yang lalu telah dirumuskan oleh hakim. Terdapat di negara-negara Anglo-Saxon dan memulai pertumbuhannya di Inggris pada abad pertengahan. Common law merupakan kumpulan keputusan dalam zaman yang lalu telah dirumuskan oleh hakim. Sistem civil law. Civil law kumpulan undang-undang dan peraturan menjadi pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan persoalan-persoalan. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang didengar dari presentasi saya bisa diambil ilmunya. Terima kasih. Maaf banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.